Oke, halo teman-teman trader investor, selamat datang di cuan-cuan saham di Angsa Teknikal dan Bandar Muluk Harian. Seperti biasa hari ini hari Rabu 25 Mei 2022 menuju libur ya, karena besok kita libur tanggal merah. Seperti biasa kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke. Sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tip, support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial di deskripsi. Nah teman-teman bisa kasih tip, support ataupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Nah support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Nah, sebelum kita masuk ke IHSG, bagi teman-teman yang ingin gabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Juni 2022, bisa silahkan cek video yang ada di sini. Jadi teman-teman tinggal buka YouTube cuan-cuan saham, lalu cek video ini, pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham Juni 2022. Karena pendaftaran Telegram sudah dibuka dan akan dibuka sampai besok weekend. Jadi silakan buat teman-teman yang pengen gabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Juni, bisa cek video ini, simak infonya di YouTube cuan-cuan saham ya, lalu mengisi melalui Google Form yang ada di deskripsi seperti itu. So, yang mau gabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Juni, silakan simak video pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham di YouTube cuan-cuan saham. Oke, langsung aja kita akan masuk ke transaksi seperti biasa. Hari ini mengecil ya, 14,946 triliun. Ya tidak terlalu kecil, cuman kerasa kalau melesu. Mungkin mau liburan juga ya, jadi yang pada day trade, pada nyantai-nyantai lah. Terus juga besok Jumat hari kejepit nasional juga. Jadi ya kayak gila bentuknya market hari ini. IHSG pun juga masih konsol ya. Jadi ya sepaket. Hari ini transaksi 14,946 triliun dengan pergerakan asing net buy dengan jumlah 145,13 miliar. Cuman itu dominan di pasar reguler. Di pasar nego. Regulernya cuma 40 miliaran, sedangkan di pasar nego ada 104 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing. Ada BBNI 137 miliar, Unilever 54,9 miliar, Bank Mandiri 54 miliar, BBCA 36,9 miliar, Alfamart 32,8 miliar, ITMG 29,5 miliar, INDF 26,3 miliar, Inco 25,2 miliar, Antam 21,1 miliar, ICBP 15,5 miliar, Astra 15 miliar, HIL 12,9 miliar, Film 11,9 miliar, PPIB 11 miliar, INKP 4,8 miliar, TINS 4,7 miliar, Selis 2,9 miliar, Temas 2,8 miliar, dan Avia 1,1 miliar. Masuk ke saham-saham ini jualan asing, ada BBRI 165,2 miliar, Bumi 34,3 miliar, MTEK 33,5 miliar, Telkom 32,7 miliar, Mika 23,9 miliar, Adaro 21,4 miliar, SMKR 20 miliar, MDKA 17,6 miliar, BBTN 14,2 miliar, SMDR 11,7 miliar, Mitratel 8,2 miliar, Harum 7,2 miliar, Tower 7,1 miliar, INTP 6,7 miliar, Excel 5,6 miliar, Tebik 5 miliar, Melia MLIA 4,8 miliar, dan Unity Tractor 4,1 miliar. Oke. Langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG. Yang sama hari ini IHSG masih konsol. Ya nggak begitu seru sih, bukan nggak begitu seru ya, tapi pergerakan kita nggak signifikan karena nggak bisa bahas banyak. Kita nggak higher high maupun nggak lower low. Kayaknya kalau kemarin ketika dibanting di sini kan bahas market seru banget ya. Dia di mana bottom, di mana reversal, rebound atau bahkan apa. Ya kalau sekarang mulai kemarin Senin ya, 23 Mei, 24 Mei, 25 Mei, ini kan IHSG masih inside bar sampai hari ini. Jadi ya bisa kita bilang market masih konsol menentukan arah. View-nya masih sama, kalau misalkan memang belum selesai konsolnya ya, antara ke atas atau ke bawah, ya yang pasti ke atas atau ke bawah, dan yang lebih pasti lagi pasti ke kanan. Tuh, cuman karena dia konsol masih butuh konfirmasi antara dia breakout atau breakdown.
Hari ini pun bisa jadi inside bar juga ya. Kemarin high-nya 6941. Sorry, kemarin bisa jadi inside bar juga. Kemarin high-nya 6941, hari ini high-nya 6944. Oh enggak, sorry, gagal jadi inside bar. Jadi kita masih gunakan 23 Mei sebagai mother candle atau induk candlenya. Dan masih sama, support IHSG ini ada di 6800 untuk trigger koreksi, sedangkan resistennya ada di 6972 untuk trigger penguatan. Seperti itu. Kelihatan juga ini bisa bullish penan ya IHSG ya. Tiang, segitiga, kalau misalkan berhasil break atas, saya rasa IHSG bisa langsung menutup gap. Kalau berhasil break atas, target bahkan bisa ke sini, ke dekat-dekat all time high ya, kalau berhasil tutup atas. Tapi kalau misalkan IHSG jebol 6800 bisa ke support-support Fibo selanjutnya. Entah 6741, entah 6686 atau sampai 6600. Turun sampai 6500 pun saya rasa market tidak ada masalah sama sekali. Yang PR adalah kalau dia jebol 6500 karena dia akan menuju 6300 sampai 6200 dan itu sudah swing low, swing high, swing low. Jadi by trend dia juga sudah downtrend, bukan by candle doang. So, mungkin besok Jumat atau besok Senin atau minggu depan kita lihat IHSG breakout atau breakdown. Yang jelas batasi resiko di situ aja. Untuk support 6800-an. 6800 sampai 6796 itu supportnya, sedangkan resisten ada di 6973. Kita lihat dia break atas atau break bawah. Kalau break atas saya rasa potensi menutup gap besar ke 7200 walaupun nanti masih ada resisten 7000, terus juga ada 7050, terus juga 7150. Tapi kalau dia berhasil break atas saya rasa potensi besar IHSG menutup gap di 7200. Tapi kalau misalkan dia jebol ke bawah biarkan retrace dulu seperti itu. So far kita pantau pergerakan pendek dulu aja, karena kalau menurut saya ini kemarin turun jebret, bukaan candle Mei itu agak kurang enak memang. Jadi ya kita lebih main pendek aja. Tuh nanti ketika IHSG sudah membentuk tren dengan jelas, entah nanti dia bikin double bottom atau bikin cup and handle atau apalah, atau dia sekalian bikin lower low. Kalau trennya sudah jelas, itu bakal lebih enak untuk cari posisi hold panjang. Sesuaikan dengan sahamnya dan ingat selalu batasi resiko. Mau dalam market keadaan apapun. Untuk IHSG langsung aja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang di ini RTI saya nggak bisa dibuka ini. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja deh. Ini yang muncul yang dijualin asing dulu soalnya. Kita coba cek. Ini ada BRI, Bumi, MTEK, Telkom. Tuh view-nya masih sama semua. Kita coba cek Adaro kayaknya seru. Hari ini koreksi 3% ya. Kemarin batubara kita bahasnya PTBA. Nah, kita coba cek Adaro hari ini yang koreksinya lumayan 3%. Jadi hari ini memang harga batubara koreksi ya. Jadi saham-sahamnya langsung pada merespon. Cuman kalau kita lihat volumenya tidak terlalu besar. Oke, hari ini Adaro turun 3,13% dengan candle yang tidak terlalu solid dan volume yang tidak terlalu besar juga. Cuman memang kalau kita lihat terakhir dia kemarin start di 23 Mei bearish engulfing, ya nggak engulfing juga sih. Yang jelas ini candle kuat disertai dengan volume besar. So saya rasa kalau yang saya perhatikan ya biasanya ada ABC dulu. ABC, correct me if I'm wrong karena saya nggak begitu jago Elliott Wave ya. Barangkali teman-teman ada yang jago Elliott Wave, punya referensi bisa komen-komen aja. Cuman biasanya kalau yang saya perhatiin sih kalau koreksi itu 1, 2, 3 dulu. Tuh, tinggal kita lihat nanti hijau di mana terus merah lagi di mana itu baru terakhir. Nah, saya cek dari view-nya aja untuk si Adaro ini. Yang jelas kalau kita lihat ya, Adaro ini saham saat ini ya dalam fase uptrend sangat kuat nih. Trennya dia setelah kemarin dia start reversal ya. Sebelumnya kan dia kan downtrend. Di sini dia downtrend, terus juga view besarnya dia sideways. Lalu ketika bottom di sini dia reversal menggunakan inverted head and shoulder. Shoulder kiri, head, shoulder kanan. Dan setelah breakout retest, dia memulai fase uptrendnya. Nih, dia udah mulai uptrend. Bahkan dia juga keluar dari fase sideways karena sebelumnya dia nggak pernah breakout dari yang namanya 2800, high-nya 2900, sorry. Dia nggak pernah jebol, nggak pernah breakout 2900 dan di tahun 2022 ini Adaro berhasil breakout 2900. Tuh, dia kemarin sempat retest sampai 2660 ya.
dan sekarang masih menguat lagi. Dan kalau menurut saya sih, kalau misalkan teman-teman punya barang Adaro di bawah 2600, ini dibikin merem aja gitu. Maksudnya swing dengan santai ya. Misalkan pakai EMA 200 deh trailing stopnya gitu. Atau kalau enggak EMA 100, yang penting jangan terlalu mepet karena itu average yang bagus. Kalau misalkan teman-teman punya di bawah 2600 ya. Kan sebelumnya kan di sini dia resist, ketika breakout retest ya ada potensi ini menjadi area demand tuh. Jadi kalau misalkan teman-teman punya average di bawah 2600, Adaro itu kipas-kipas aja. Silahkan nikmati dividennya sampai uangnya mau dicairkan. Atau sampai dia jebol dari 2600 atau sampai cuannya sudah dicukupkan. Tuh. Nah, bagaimana untuk yang average-nya di atas? Kalau yang di average-nya di atas, jelas harus atur porsi. Karena kalau saat ini kita lihat Adaro sedang konsolidasi ya. Ini sebelumnya dia mencoba untuk all time high baru. Cuman sayangnya waktu itu market nggak mendukung. Jadi dia cenderung ke samping, sideways. Dengan range sekitar 3000, kita buletin ya, 3000 sampai 3350. Tuh, jadi kalau misalkan teman-teman suka spekulatif buy, kalau besok dia ada pantulan di area 3050 sampai 3000 itu harusnya menarik. Tapi kalau misalkan tidak ada ya hati-hati, bisa turun sekali lagi ke 2700. Siapa tahu mau bikin double bottom gitu bisa juga. Cuman ada potensi juga ini Adaro membentuk ascending triangle. Ini tren, ini juga tren. Oh, kalau kita lihat yang sini sudah patah ya. Ini agak kurang enak view-nya. Bisa aja dia mau ke tren yang ini. Nih, jadi kan ada banyak tren ya. Anggap ini tren utamanya lah, major trend line. Nih, dia kan kemarin sempat menyimpang karena kenaikannya kuat. Dan ketika dia sudah patah yang tren warna biru ini, ada potensi Adaro bisa ke sini. Potensi. Tuh. Menuju ke sini pun bisa sideways atau bisa koreksi. Kalau misalkan sideways ya berarti dia nanti sideways terus sampai kena tren baru naik lagi. Atau kalau dia koreksi ya dia jebol 3000 habis itu turun ke 2600, kena trennya terus mantul lagi. Yang jelas apa? Yang jelas selama masih uptrend Adaro masih oke untuk di hold. Tuh. Untuk saat ini tuh batasi resiko di 3000 dulu aja. Support sekarang 3050 sampai 3000. Tapi kalau misalkan dia jebol ya nextnya mungkin bisa sekitar 2900 sampai 2700. Untuk pattern mungkin kayak gini ya. Dia bikin broadening gini bisa juga. Ya seperti ini. Bukan rising falling tapi ini broadening. Bukan ascending descending ya, broadening. Dan ya bisa aja dia konsol ke bawah sampai sini atau bahkan dia nanti mantul ke atas sampai sini. Cuman saya rasa untuk sekarang view-nya seperti ini. Tuh si Adaro ini. Bahkan mungkin kalau kita ke weekly bisa aja dia inside bar atau kita ke monthly sekalian. Nah, ini bisa juga ya, masih dalam candle April, jadi ya dia belum breakout tuh. Dan jelas selalu batasi resiko aja. Kalau buat teman-teman yang average-nya di bawah 2600, kipas-kipas saja. Setiap dividen diambil, setiap apapun diambil. RUPS datang ngambil merchandise. Tapi kalau misalkan teman-teman average-nya agak tinggi ya, itu baru atur porsi. Apalagi kalau buat yang porsi trading seperti itu. Batasi resiko, ini dia kalau jebol 3000 bisa ke sekitar 2900-an. Mungkin kayak gini. Pas ke support 2900 di sini ya. Sama pas di broadeningnya juga. Tapi kalau misalkan dia rebound bisa aja ke atas lagi. Yang jelas kalau kayak gini tuh dia baru konsol, jadi trennya baru konsol. Tunggu breakout aja. Support 3000, resisten 3350, batasi resiko. Kita lihat dalamnya hari ini ya sudah update ya 25 Mei terjadi big distribusi. Normal big ya, tapi kalau dibandingkan dengan akumulasinya harusnya sih belum signifikan sama sekali. So harusnya masih oke untuk si Adaro. Yang penting sama selalu batasi resiko aja. Turun sampai 2600 tuh nggak jelek Adaro ini kalau menurut saya. By bigger view ya, turun sampai 2600 nggak jelek. Tuh, kecuali kalau teman-teman average-nya 3350, nah itu baru harus adjust posisi gitu. Itu aja. Tuh, batasi resiko. Tuh untuk Adaro. Lanjut coba kita cek SMGR ada di neckline tuh, menarik tuh 6500 dia closing. Kita coba cek Harum ini katanya mau stock split. Biasanya saham stock split itu dalam posisi uptrend sama kayak BBCA ya. Tuh, cuman kok kalau kita lihat Harum ini sekarang cenderung sideways.
Dan ya ini worst case skenario, tapi kita hapus dulu aja. Oke, hari ini Harum turun 5,87% dengan candle yang cukup solid dan volume yang cukup besar, tapi tidak sampai rata-rata sih. Untuk pergerakan saat ini saya rasa Harumi sedang dalam fase sideways, dan saham sideways enaknya buat tektokan, setrikaan, jangan main hold. Kenapa? Karena nggak bakalan cuan kalau di hold terus. Beli di bawah, di hold sampai ke atas, turun lagi, terus nanti naik lagi, turun lagi kayak gitu. Tapi kalau misalkan saham pergerakan sideways ya, beli di support, jual di resisten, beli di support, jual di resisten. Lebih enak lagi kalau kita bisa short ya. Di sini long, di sini short, di sini long, di sini short sampai kaya itu. Nah, cuman karena berhubung IHSG nggak bisa short, ya jadinya open posisi buy. Yang jelas Harum kok saya rasa sekarang dalam fase sideways. Kalau kita lihat bigger trend, dia itu uptrend. Tapi kalau kita lihat di sini, dia sedang dalam fase yang sideways. Dengan range support ada di sekitar 9.700, 9.800 dan resisten ada di sekitar 14.300 tuh. Nah, kalau untuk view sekarang terakhir dia koreksi dan saya kira dia juga bakalan rebound atau mungkin mau bikin kaki kedua pun bisa juga. Tapi untuk worst case skenario dia bisa bikin gini sih, bearish flag ini bisa juga. Nah, ini worst case skenario, tapi kalau misalkan memang benar terjadi, ada potensi dia mau ke 9.800an lagi, bahkan bisa breakdown dari sideways-nya. Yang jelas selama dia sideways manfaatkan range-nya aja. Tuh, support di 9.800an sedangkan resisten di 14.000-an. Tapi nanti kalau dia ada membentuk tren baru main hold lagi seperti itu. Tuh. Kita lihat dalamnya distribusinya mulai kuat ya. Hari ini pun juga distribusi setelah bandar movementnya. Kalau kita lihat bandar movement, tapi belum signifikan sama sekali Harum ini dibandingkan dengan akumulasinya. Ya, anggap barangnya masih keluar sepertiga lah. Dia stock splitnya tanggal berapa nih? Tanggal 2 Juni ya. Harusnya sih menarik. Besok dilihat aja di sekitar 10.000 sampai 9.800 itu supportnya saat ini. Selama nggak jebol support oke, tapi kalau sampai jebol 9.800 lebih baik batasi resiko aja. Itu untuk Harum. Lanjut coba kita cek. Kita coba cek apa nih? Kita masuk ke yang dibeli asing deh. Yang menarik ada spread. Ya hari ini nikel juga koreksi ya. Makanya pada koreksi. Cuman kalau saya lihat Inco Antam itu koreksinya potensi untuk buy. Sudah kita bahas kemarin, jadi nggak kita bahas lagi. Kita coba cek BBNI deh. Perwakilan Big Bang. Ini kalau menurut saya juga TA-nya menarik. BBNI ada potensi untuk dibeli juga. Oke. Hari ini BBNI turun 1,65% dengan candle yang kurang enak dan volume yang besar. Dan saya rasa BBNI bakalan start koreksi dulu. Dan kalau memang dia memberatkan IHSG, ada potensi IHSG juga bakal jebol ke bawah. Terakhir dia kan di sini turun, di sini rebound, turun lagi. Nah, ini pullback, kena resisten pas di 9.200 dan memang sesuatu yang wajar kalau dia turun. Kalau misalkan dia turun sampai 8350 ya, saya rasa BBNI bakalan menarik karena ada potensi dia bikin inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini shoulder kanan. Itu kalau dia turun ke sampai 8.400-an. Jadi koreksinya bisa dipantau. Nanti ketika dia koreksi ke area kuat, candle buyer mulai muncul atau candle seller mulai lemah, itu menarik untuk dibeli. Yang jelas BBNI selama tidak jebol 8.000 tidak ada masalah sama sekali. Selama nggak jebol 8.000. Nah, buat teman-teman yang average-nya pada di bawah, kalau mau pasang trailing stop bisa di situ ya. Under 8.000 kalau dia jebol trailing stop. Tapi selama dia nggak jebol masih bisa di hold aja seperti itu. Kalau kita tarik pakai Fibonacci dari low-nya 8.050 sampai high-nya di 9175, ini ada potensi area-area koreksi dari BBNI di 8.600, 8.500 sampai 8.300. Bisa pantau di area-area itu kalau mau masuk dengan stop loss di bawah 8.000. Kalau dia berhasil inverted head and shoulder kiri,
head, shoulder kanan. Nah, target bakal ke all time high-nya lagi, bukan all time high sih, kelas high-nya dia sekitar 9.900. Karena saya yakin sekarang pun dia juga kena 0,618. Nah, pas kan? 9.200 reject. Jadi memang jatahnya koreksi dulu. Gak jelek, tinggal dipantau selama gak jebol 8.000 BBNI tidak masalah. Kita lihat dalamnya hari ini memang terjadi distribusi big, small, cuman kalau kita bandingkan dengan akumulasinya tidak ada tajinya sama sekali. Ibaratkan hari ini big distribusi 100 miliar, cuman di akumulasinya nih ya gak tau lah, inilah kita pakai ini aja. Trend oke, foreign flow ya. Trend oke, money flow oke, gak ada masalah sama sekali. Fundamental oke. Terus juga bisik-bisik katanya ada insider yang cukup menarik untuk BBNI ini. Ini barangkali kejadian beneran. Nah, itu tinggal kita lihat aja. Itu untuk BBNI. Lanjut coba kita cek. Kita coba cek apa nih? Nikel biarkan pada koreksi dulu ya. Kita masuk ke yang merah-merah deh hari ini deh. SCMA kayaknya enak dibahas ini. Ini setelah stock split. Setelah stock split deritanya tidak selesai ya. Ini dulu SCMA ini primadona banget teman-teman, dan dia sekarang sudah lower low, bahkan ada potensi ke sini nih SCMA. Serius, hari ini breakdown volume besar juga. Serem. Terakhir tuh dia stock split sampai di sini ya. Ini Oktober 2021. Saya ingat banget ini. SCMA ini primadona banget zaman di sini. Ya kalau ini corona emang semua naik. Cuman dia rame itu di sini nih. Waktu dia cup handle. Wah, itu hampir semuanya bahas SCMA. Saya pun juga trade di SCMA waktu di sini. View-nya mau dia symmetrical triangle, breakout dan lain sebagainya. Cuman ketika dia stock split ada yang jualan dengan volume sangat besar. Jadi kayaknya ada yang pengen exit dari SCMA. Ini ya, jualan seller gede banget ini. Ada yang pengen exit dari SCMA biar mempermudah di stock split dulu, biar makin liquid. Dan setelah itu dia koreksi, turun terus bahkan sampai jebol neckline. Dan sekarang pun dia masih lower low untuk si SCMA ini. Hede. Nah, untuk target Fibonacci karena dia jebol 220 ya, ini dia ada potensi ke 190 sampai 172. Cuman ya itu area kuatnya dia sih. Jadi mungkin bisa dilihat di sana untuk SCMA saat ini ya. Support 200 dulu. 200 support psikologis. Nextnya baru 190 sampai 172. Karena itu target Fibonacci lower low. Tuh, sama batasi resiko aja. Dan saran saya kalau sudah saham kayak gini ya, lebih baik dihindari dulu. Karena banyak saham bullish lain, daripada mantengin saham kayak gini agak repot. Ya kalau dapat momen reversalnya itu bakalan nyenengin banget. Average paling bagus, upside-nya jauh banget. Tapi ya kayak gini lah, dramanya banyak. Hari ini dia breakdown, volumenya juga gede banget ini. Kurang bagus. Nah, dilihat dalamnya juga yang jualan Avenger ya. AK, KZ, BK, RX ini berjejer di kanan. Yang beli YP, PD, YU kadang kita lihat sekuritas besar, tapi kan kalau dia value-nya kecil juga, YU-nya YU retail, dia juga di buyer side yang kurang bagus. YPPD, YUOD, DRKK, XCL, STP, SK, yaudah perfect distribusi. Ya tuh batasi resiko aja. Sama targetnya tadi untuk koreksinya. Maksud saya adalah kalau misalkan teman-teman nggak mau exit, nggak mau cut loss, pengen average down, jangan average down asal-asalan. Bisa average down di target-target ini. Misalkan contoh kena 172, terus dia ada hammer atau ada candle bagus, ada volume besar, nah itu baru average down di sana. Biar average down-nya tidak salah seperti itu. Itu untuk SCMA. Nah ini sebenarnya banyak saham tuh baru konsol ya, jadi view-nya tidak terlalu banyak. Kayak ADMR tuh kalau saya bahas lagi juga view-nya masih sama dari pembahasan terakhir, karena memang dia baru konsol. Tunggu breakout dulu aja. Kita coba cek yang hijau-hijau. Nah ini Raja, kita bahas Raja. Teman-teman kalau ingat terakhir saya bahas Raja, ini view-nya sudah bullish ya, dan kalau sekarang saya rasa sudah valid banget. Saya lupa bulan apa bahas Raja. Kalau nggak salah waktu itu di sini sekitar 12 Mei saya bahas Raja.
12 kalau nggak 13, kayak 12 deh. 12 Mei saya bahas raja, dan sekarang raja sudah valid bullish. Terakhir view saya dia ini kan falling wedge besar ya, falling wedge atau apalah itu. Yang jelas dia sudah breakout dan sedang perjalanan ke targetnya. Saya bilang waktu itu target dari raja itu ada di sini, sekitar 380 sampai 418 kalau dia berhasil breakout 320 tuh. Karena itu nanti dia juga bakalan bikin cup and handle ya, cup and handle. Ini mirip kayak doit waktu di bawah. Kalau teman-teman ingat konten saya kemarin ya, waktu saya bahas raja. Jadi memang kalau mau screening saham itu dilihat view besarnya dulu. Oke, ini saham bullish, katalisnya bagus, broker summary-nya bagus, bandarmologinya bagus. Nah, tinggal di-tektokin aja, mau di-tektokin, mau di hold swing, itu silahkan. Terakhir aja ini naik sampai 286, itu Fibonacci 0,786 kalau nggak salah ya. Di sini 786 ya. Terakhir dia kena 0,786, lalu turun dulu, retrace sampai 220 dengan tidak ada volume sama sekali. Nih, dia naik sampai 286, tapi retrace-nya nggak ada volume. Ini volume yang sini nggak ada. Nah, ketika di cover dengan volume besar ya arah sudah ke atas lagi, dan sekarang dia berhasil higher high. Jadi untuk saat ini saya rasa raja targetnya 320-an dulu. 312 sampai 326 itu target dari raja. Tapi kalau dia closing di atas 320, perjalanan bakalan semakin panjang seperti itu. Buat yang masih punya raja, saya rasa masih bisa di hold, target masih bisa tinggi kalau menurut saya ya. Tinggal sesuaikan area entry aja. Nah, untuk support sekarang raja ini ada di kalau di daily supportnya masih di sini 220 ya. Kita coba ke 1 jam aja. Di 1 jam kalau kita lihat di sini ada support 254, ini ada support. Terus di sini juga karena dia berhasil breakout bisa jadi support tapi belum di retest 270 sampai sinilah ya, sampai last high-nya. Jadi untuk sekarang raja supportnya ada di 280 sampai 270, sedangkan support 2-nya ada di 250 seperti itu. Batasi resiko aja karena juga sudah dekat dengan resisten. Dilihat dalamnya hari ini mendadak ada akumulasi setelah kemarin ada buangan ya. Inilah agak pusing juga sebenarnya kalau ngikutin pure bandarmologi itu, karena ya mereka bisa ganti baju, mereka bisa time frame-nya beda dengan kita dan lain sebagainya. Makanya itulah kenapa kalau kita trader, technical analysis itu kalau menurut saya lebih penting, karena dengan technical analysis kita tahu kapan masuk dan kapan exit. Terlepas dari what to buy-nya mau gimana, fundamentalnya bagus kayak atau gimana-gimananya. Yang jelas kalau kita tahu timing entry dan timing exit, setidaknya resiko itu bakalan lebih terjaga. Tuh, masih bagus, tinggal batasi resiko aja. Tuh untuk raja. Lanjut coba kita cek. Seperti itu dulu aja untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, sekian dari saya. Salam cuan.